Sure. Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Tak bosan saya selalu mendoakan agar semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film autobiografi dari seorang penjelajah yang sangat terkenal yang berasal dari Israel bernama Yossi Ginsberg. Film besutan dari sutradara terkenal bernama Greg McLean ini menceritakan tentang perjalanan Yossi dalam menaklukkan sebuah hutan tropis terganas di dunia, yaitu hutan Amazon pada tahun 1981. Yossi bersama rekan-rekannya bertekad untuk mencari sekelompok suku yang sangat langka di dalam hutan Amazon. Namun sayang, dalam perjalanan itu, Yossi harus terpisah dengan rombongannya, sehingga dirinya harus terpaksa bertahan di dalam hutan tanpa perbekalan yang cukup. Selama kurang lebih 3 minggu, Yossi harus bertahan hidup di dalam hutan yang sangat ganas, bahkan sesekali dirinya bertemu dengan hewan buas. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Jungle. Marcus, come on, you have to come with us. It'll be an adventure. Protect what's already gone. Film ini berlatar pada tahun 1981, di mana terdapat seorang pria yang berasal dari Israel bernama Yossi Ginsberg. Dia merupakan mantan prajurit Angkatan Laut Israel yang ditugaskan di wilayah Laut Merah. Selama 3 tahun bertugas sebagai prajurit, Yossi akhirnya melepaskan jabatannya dan kini dia menemukan jati dirinya sebagai pecinta alam. Terlebih setelah dia mengenal budaya dari suku-suku Badui di Gurun Sinai. Pasca keluar dari dunia militer, Yossi mengubah hidupnya dengan menyalurkan hobinya sebagai seorang penjelajah dan memulai petualangannya di wilayah Bolivia. Di kota La Paz, Yossi berkenalan dengan seorang guru sekolah asal Swiss bernama Marcus Stem yang sama-sama mencintai alam liar. Atas kesamaan itu, akhirnya mereka menjalin ikatan persahabatan. Dan ternyata di kota itu pula terdapat seorang pria sekaligus sahabat Marcus yang bernama Kevin Gale, seorang pria yang sangat populer di komunitas backpacker. Amongst the backpacking community because I'd never met anyone like him before. Kini mereka tinggal di kota La Paz di sebuah asrama komunitas Israel. Suatu ketika saat Yossi sedang berjalan-jalan di tengah kota, tiba-tiba dia bertemu dengan orang asing yang berasal dari Austria bernama Karl Ruprechter. Karl mengklaim dirinya sebagai seorang penjelajah senior yang sangat tahu betul seluk-beluk di wilayah hutan Amazon. Bahkan dia juga menawari Yossi untuk ikut dalam sebuah ekspedisi dengan tujuan mencari keberadaan suku Toromonas yang dianggap sebagai suku asli Amazon yang sangat langka. In one generation, all of the Indios gone. It's like they're screaming at you. Mendengar tawaran itu, sontak saja Yossi sangat terbuai oleh ucapan Karl yang membuat dia kemudian mengajak kedua sahabatnya. Hingga pada keesokan harinya, Yossi membawa mereka untuk berkenalan dengan Karl dan menjelaskan tentang rencana misi ekspedisinya di hutan Amazon. They get you straight into National Geographic. The Toromonas Indians. What, number 500? It's a joke. Kevin yang sama-sama seorang backpacker terkenal di Amerika Selatan awalnya tak mempercayai ucapan Karl tentang keberadaan suku Toromonas di wilayah hutan Bolivia. Pasalnya, selama seumur hidupnya sebagai petualang di alam liar, dia sama sekali tak pernah mendengar nama suku tersebut. I've never heard of these Toromonas. This map's useless. Akan tetapi setiap kata-kata manis yang diucapkan oleh Karl membuat hati Kevin tergugah, apalagi dia sangat menyukai dunia fotografi. Maka momen ini adalah sebuah kesempatan langka hingga akhirnya mereka menyetujui untuk ikut serta dalam misi ekspedisi itu. Yeah, okay, fine. It's like once in a lifetime shot. Perjalanan mereka untuk menjelajah hutan Amazon dimulai di kota Apollo, Bolivia pada bulan November. Mereka mulai memasuki hutan rimba Madidi sebagai kawasan hutan wisata untuk bisa masuk lebih dalam lagi ke wilayah Amazon. Sebagai pemandu yang sangat mengenali hutan tersebut, Karl mencoba membimbing mereka dengan baik. Pada hari pertama, mereka masih belum mendapatkan hambatan apapun.
Namun setelah berhari-hari, Yoshi baru bisa merasakan bagaimana rasanya tinggal di hutan Amazon. Hutan ini dikenal sebagai kawasan hutan yang sangat ekstrim. Cuaca di sana tak bisa diprediksi sama sekali, bahkan hewan-hewan yang menempati kawasan itu sangat berbahaya. Maka wajar apabila hutan Amazon sampai sekarang masih diberi predikat sebagai hutan yang sangat kejam. Setelah beberapa hari menempuh perjalanan melelahkan, akhirnya mereka berempat sampai di sebuah desa yang dihuni oleh suku pribumi, yang mana mereka dikenal sebagai suku Asaryamas. Suku ini masih dikategorikan sebagai suku modern, karena dari budaya serta gaya pakaiannya sudah mengikuti zaman modern. Yoshi, Kevin, dan Markus disambut hangat oleh orang-orang pribumi karena memang mereka sangat mengenal sosok Carl yang sebelumnya sering mengunjungi mereka. Dan setelah beberapa hari tinggal di sana, mereka tak menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk bersosialisasi dan mengabadikan kehidupan mereka. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan untuk terus masuk ke wilayah pedalaman hutan. Namun karena perjalanan masih jauh, Carl berinisiatif untuk menghemat perbekalan dengan cara memburu hewan di hutan. Sebagai seorang survivor ketika berada di hutan, mereka harus dituntut bagaimana caranya untuk bisa bertahan hidup, meskipun harus mengkonsumsi makanan tak lazim sekalipun. Sudah berhari-hari mereka berjalan menyusuri hutan tropis Amazon dan akibatnya membuat kaki Markus dipenuhi oleh luka. Sebagai seorang sahabat, Yoshi dan Kevin berusaha untuk membantu Markus yang mulai melamban agar perjalanan mereka dapat selesai tepat waktu. Namun meskipun sudah membantu meringankan beban bawaan Markus, tetapi dirinya masih berjalan sangat lambat dan hal itu akan menghambat misi ekspedisi mereka. Apalagi Carl menargetkan perjalanan ke tempat tujuan sebisa mungkin harus selesai sebelum memasuki musim hujan. Dari sana, sikap Kevin terlihat mulai berubah. Yang awalnya dia sangat respect terhadap Markus, kini perasaan itu mulai hilang dan seolah tak mempedulikannya lagi. Pada pagi harinya, Yoshi, Kevin, dan Carl mulai mendiskusikan sebuah rencana untuk mencari jalan keluar. Carl mempunyai dua opsi, yang mana salah satunya, ekspedisi ini sementara waktu harus tertunda untuk membawa Markus kembali ke desa Asaryamas. So you guys stay here, I go find the Toromona and back to From here. Yeah, look. Namun opsi itu ditentang oleh Kevin dan Yoshi karena perjalanan mereka sudah sangat jauh dan tak mungkin lagi untuk kembali. Namun ketidaksepakatan itu memberikan Kevin sebuah ide brilian yang mana dia merencanakan untuk menggunakan jalur sungai supaya bisa mempersingkat rute perjalanan mereka. This river is not easy. We can take it down past Kuruplaya. No. We are not going. Mendengar ide itu, Carl sangat terkejut. Seketika dirinya seperti terlihat ketakutan. Akan tetapi karena dia kalah dalam suara, dengan terpaksa Carl harus menyetujui ide Kevin. Kemudian mereka mulai saling bekerja sama untuk membuat rakit. Hingga setelah beberapa jam, rakit tersebut telah rampung dikerjakan. Sebelum melakukan perjalanan, sebagai pemandu, Carl meminta supaya Yoshi, Kevin, dan Markus mau mematuhi apa yang diperintahkannya. Akan tetapi, tiba-tiba saja Kevin dan Carl terlibat percekcokan karena Kevin menginginkan status sebagai kapten. Stay in the middle, okay? Dari kondisi itu, hubungan Carl dan Kevin kian memanas yang membuat tim ekspedisi itu terpecah menjadi dua kelompok. Kala itu, Carl dan Markus memilih jalur darat dan memutuskan kembali ke desa Asaryamas. Sedangkan Yoshi dan Kevin tetap bersikeras melanjutkan perjalanan menggunakan jalur sungai. Looking out from here. No more river for me.
Sebelum berpisah, Carl menyempatkan untuk memberikan saran kepada Kevin agar sebisa mungkin mereka bisa mendarat sebelum memasuki kawasan ngarai sungai yang sangat berbahaya. Namun ternyata tak lama setelah itu, ucapan Carl tak pernah didengar, bahkan mereka menyepelekannya. Akibatnya, Kevin dan Yoshi kini terjebak dalam arus sungai yang sangat kuat. Kini keduanya tersangkut di bebatuan yang membuat kondisi nyawa mereka terancam. Kevin lalu berinisiatif untuk memberanikan diri berenang ke tepian hanya untuk mencari sebuah akar agar bisa menyelamatkan Yoshi. Namun nahas dalam usahanya itu, sosok Yoshi tak bisa tertolong sehingga dia hanyut terbawa dalam arus sungai yang sangat kuat. Tapi beruntungnya, meskipun terombang-ambing di dasar sungai yang sempat mengancam nyawanya, sosok Yoshi masih bisa selamat. Walaupun sayang, dirinya kini harus berpisah dengan Kevin. Yoshi kini harus bertahan sendirian tanpa didampingi sahabatnya. Bahkan tas perbekalannya juga hilang entah kemana. Secara otomatis dia harus berusaha sebisa mungkin agar bisa bertahan hidup di hutan belantara seorang diri. Setelah beristirahat semalaman, pada esok harinya Yoshi mendengar suara kaleng yang tak jauh dari posisinya. Dengan sigap dia mengecek asal suara itu, dan setelah ditelusuri betapa kagetnya karena ternyata suara tersebut berasal dari tas ranselnya yang sebelumnya sempat menghilang. Hingga setelah berhasil kembali menemukan ranselnya, kini harapannya untuk bisa keluar dari hutan Amazon bisa semakin besar karena di dalam tasnya terdapat sebuah peta. Dari arahan peta itu, Yoshi berusaha keluar dari hutan, seraya mencari keberadaan Kevin yang diyakini berada di arah hulu sungai. Namun ternyata tanpa terasa beberapa minggu sudah berlalu, usaha Yoshi dirasa sia-sia yang membuatnya semakin frustasi. Bukan hanya kelaparan ataupun serangan hewan, bahkan masa-masa kelam sendirian di dalam hutan antah berantah dialaminya setiap hari sampai-sampai Yoshi berhalusinasi. Sementara itu di tempat lain, secara tak diduga sosok Kevin yang dinyatakan hilang ternyata telah terdampar di sebuah tepian sungai yang tak jauh dari pemukiman warga pribumi. Beberapa warga setempat akhirnya bisa mengevakuasi Kevin ke wilayah Rurenabaku yang berada 120 mil dari lokasi Yoshi berada. Setelah merasa pulih, Kevin mulai menemui pihak kepolisian setempat untuk melaporkan kejadian hilangnya beberapa temannya termasuk Yoshi. Pihak kepolisian segera merespon cepat laporan Kevin dan pada esok harinya misi pencarian pun dimulai. Maybe someone who can help. Kala itu di dalam hutan, Yoshi yang sudah merasa semakin depresi dan kelaparan sempat mendengar adanya suara satu-satunya pesawat yang terbang di atasnya. Akan tetapi rindangnya pepohonan menghalangi penglihatan dari kru pesawat yang tak bisa menemukan tanda-tanda keberadaan Yoshi. Hingga kala itu Yoshi harus rela menerima takdirnya. Keadaan Yoshi semakin buruk, bahkan mentalnya kini sudah terganggu. Akan tetapi dirinya terus berjalan menyusuri hutan sampai dia tak sadar telah masuk ke dalam sebuah kubangan lumpur hidup. Disinilah nasib antara hidup dan mati Yoshi ditentukan. Namun karena tekadnya yang sangat kuat, akhirnya Yoshi bisa selamat dari jeratan lumpur hidup tersebut. No, don't move.
Kini kondisi Yoshi sudah sangat memprihatinkan, bahkan tubuhnya sudah tak mampu lagi untuk bergerak karena kehabisan stamina. Akan tetapi di saat kondisinya sudah diambang batas, tiba-tiba dari arah kejauhan terdengar seperti ada orang yang memanggil-manggil namanya. Yoshi bertekad untuk mencari sumber suara itu, maka dirinya memberanikan diri untuk menaruh semut api ke seluruh tubuhnya supaya rasa sakit dari gigitan semut-semut itu bisa membangkitkan tenaganya kembali. Meskipun harus memakai cara seperti itu, namun usahanya tak sia-sia karena di balik rimbunnya hutan lebat, ternyata sosok Kevin bersama seorang nelayan bernama Tito terlihat sedang berada di sana untuk mencarinya. Tito adalah warga asli pribumi yang sangat mengenali wilayah sungai itu, karena memang sebelumnya pihak kepolisian ternyata sudah tak sanggup lagi untuk membantu Kevin dalam misi pencarian sahabatnya itu. Tetapi karena Kevin sangat meyakini bahwa sahabatnya itu masih hidup, maka pihak kepolisian merekomendasikan agar Kevin meminta pertolongan kepada Tito. Maybe someone who can help. We have to go and find him. Awalnya Tito juga menolak untuk membantu Kevin, pasalnya dia sudah mengetahui bahwa orang-orang asing yang baru saja memasuki kawasan hutan Amazon kemungkinan besar tak akan bisa bertahan dan mati di dalam hutan. Namun karena keyakinan kuat dari Kevin, akhirnya Tito bersedia membantunya. Alhasil, setelah beberapa kali melakukan pencarian ke berbagai wilayah di jalur sungai tersebut, akhirnya usaha mereka bisa menjawab semua keraguan Kevin. Ternyata, sosok Yoshi yang dianggap telah tewas kini bisa ditemukan tepat di tepian sungai dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan tanpa buang waktu, mereka pun membawa Yoshi ke wilayah desa Rurenabaku untuk dievakuasi. Di akhir film ini, sebuah epilog menceritakan bahwa setelah Yoshi dan Kevin berhasil kembali ke kota lapas dengan selamat, mereka berdua selalu menunggu kedatangan Marcus serta Carl yang sampai saat itu belum pernah kembali lagi. Selama berminggu-minggu mereka terus berusaha melakukan pencarian, namun Marcus dan Carl tak kunjung ditemukan, sehingga mereka berdua dinyatakan telah meninggal di dalam hutan Amazon. Diketahui bahwa selama ini Carl adalah seorang penipu dan seorang buronan polisi karena tindakan kejahatannya yang selalu mencari korban dari beberapa warga negara asing, khususnya komunitas backpacker untuk bisa menemaninya melakukan ekspedisi mencari suku Toromonas. Pasalnya, menurut beberapa sumber valid, suku Toromonas memang tak pernah ada dan informasi tersebut hanyalah informasi palsu dari Carl. Akan tetapi dari kejadian yang telah dialami oleh Yoshi dan Kevin, beberapa pihak masih mempertanyakan tentang alasan kenapa Carl memilih Yoshi dan Kevin untuk memandunya ke dalam hutan Amazon. Di sisi lain, film ini juga diperuntukkan khusus untuk mengenang sosok Marcus Stamp yang tak pernah ditemukan sampai saat ini, dan hingga kini keberadaannya masih dipertanyakan. Hingga dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat.